Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tutorial untuk membuat kelompok dalam kelas virtual, di mana kelompok ini kita gunakan untuk pelaksanaan remedial dari kegiatan penilaian yang telah kita lakukan. Saya sudah login menggunakan akun saya di Edmodo. Yang pertama, kita melihat kegiatan evaluasi yang telah kita lakukan, misalnya di kelas 10 DITFB. Kita klik kelas 10 DITFB, kemudian tampil seperti ini. Kemudian di sini saya sudah melaksanakan UTS genap tahun 2019-2020. Kemudian yang mengikuti sudah ada sebanyak 35 orang. Nah, dari data ini kita perlu tahu dulu Bapak Ibu untuk siapa saja yang akan mengikuti kegiatan remedial, yaitu dengan melihat nilai yang diperoleh siswa dengan ketentuan di bawah kriteria ketuntasan minimal. Kita klik. Kemudian di sini digambarkan skor rata-rata 76%, skor median 80%, skor tertinggi 100%. Nah, di sini saya menggunakan jenis pertanyaannya adalah pilihan ganda, sehingga saya bisa langsung mengetahui siswa-siswa yang mendapat nilai dalam kegiatan UTS ini. Kemudian kita klik tombol siswa. Nah, di sini akan ditampilkan daftar siswa yang telah mengikuti UTS genap. Kemudian di samping kanan, paling kanan, di sini ditampilkan skor atau nilai yang diperoleh siswa. Nah, dari daftar ini kita inventarisir siapa saja yang harus remedial. Untuk KKM mata pelajaran saya yaitu 75. Jadi yang pertama untuk siswi yang remedial yaitu Putri Sukma, nilainya 64. Kemudian Khairul Rafi, nilainya 70. Berikutnya Rida Nurzalfa, nilainya 64. Dan seterusnya, kita inventaris semua Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah menginventaris di kertas selembar untuk kelas 10 DITB itu sebanyak 14 orang. Nah, ini kita gunakan untuk mempermudah saat nanti memasukkan siswa ke dalam kelompok yang akan mengikuti remedial. Kemudian kita kembali ke depan dengan mengklik tombol ini 10 DITB, kita klik. Kemudian berikutnya di sini ada kelompok kecil. Nah, di sini ada tombol plus, kita klik tombol plus. Kemudian muncul kotak dialog buat grup kecil, kita masukkan di sini. Nama grupnya adalah Remedial UTS Genap. Kemudian kita klik tombol buat. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul kelompok kecil untuk remedial UTS genap. Kita lihat di sini juga sudah tampil. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan anggota dengan klik tombol anggota ini. Kemudian kita klik tambahkan anggota, tombolnya kita klik, tombol tambahkan anggota ke grup kecil. Kita klik. Kemudian nanti akan ditampilkan kotak dialog daftar siswa yang ada di kelas 10 DITFB. Kemudian kita beri centang untuk daftar siswa yang mengikuti remedial. Pertama adalah Khairul Rafi, ikut remedial, kita centang. Kemudian Putri Sukma, ini kita centang. Berikutnya Christian Panca, ini. Kemudian Rida Nur, ya. Kemudian Muhammad Alif,
Muhammad Alif. Berikutnya Mutia Nur. Ya. Untuk daftar siswanya sudah kita beri centang semua sebanyak 14 orang. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol tambahkan ini. Ya. Daftar siswa yang mengikuti remedial sudah tampil di sini sebanyak 14 orang. Kemudian berikutnya untuk mengirimkan soal remedial, kita mengklik tombol postingan. Kemudian di sini kita bisa memberikan pesan. Kemudian kita klik post. Ya, ini pesannya sudah masuk di kelompok remedial UTS genap. Kemudian kita mengirimkan soalnya dengan mengklik tombol plus di sini. Kita klik. Kemudian muat kuis yang ada. Pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan paket soal remedial. Di sini saya sudah menyiapkan soal remedial UTS genap dalam bentuk esai sebanyak 10 pertanyaan. Kemudian kita pilih klik. Kemudian kita klik memuat kuis. Ya, waktunya 90 menit. Ini instruksinya. Kemudian jika sudah, kita klik tombol tugaskan. Berikutnya akan ditampilkan soal remedial UTS genap esai akan dikirimkan ke kelompok remedial UTS genap di kelas 10 DITFB. Kemudian ini adalah pengaturan untuk jatuh tempo atau batas akhir pelaksanaan. Kita klik tanggalnya. Batas akhirnya adalah tanggal 29. Saat ini adalah tanggal 22 April. Kemudian soal nanti akan dikirimkan pada tanggal 29 April. Kita klik tanggal 29. Kemudian batas akhirnya jam 10 pagi. Kemudian tampilkan hasil tidak saya centang. Kemudian log after due date centang, random question centang, tambahkan ke buku nilai centang, kemudian dijadwalkan nanti kita centang. Kemudian kita pilih tanggal 29 April. Hari ini adalah tanggal 22 April. Mulainya adalah tanggal 29 April. Jamnya yaitu jam 8 AM pagi. Nah, inilah pengaturan pengiriman soal dengan terjadwalkan. Disampaikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa batas akhirnya adalah tanggal 29 April. Hari ini tanggal 22 April. Jadi seminggu ke depan pelaksanaan jadwal remedialnya. Kemudian batas akhirnya jam 10 pagi. Kemudian ini adalah tanggal mulai mengerjakan, yaitu tanggal 29. Hari ini adalah tanggal 22 April. Mulainya adalah tanggal 29 April. Jamnya jam 8 pagi. Ya, ini adalah pengaturan pengiriman soal yang terjadwalkan. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol tugaskan. Diberikan informasi berhasil dijadwalkan seperti ini. Kemudian kita klik tombol baiklah. Ya. Pengagendaan postingan sudah ada di sini, posting terjadwal, kita klik. Ya, ini untuk para siswa yang mengikuti remedial terjadwalkan seperti ini. Kita klik close.
Ini untuk kelas 10 DITP. Kemudian untuk kelas yang lain Bapak Ibu mengklik tombol kelas di sini, kelas Anda. Kemudian kita menuju ke kelas 10 DPIBA. Kita klik. Kemudian kita menuju ke tombol kelompok kecil, kita klik tanda plus. Kemudian kita buat grupnya, yaitu remedial UTS genap. Kemudian kita klik tombol buat. Ya, di sini sudah ada muncul remedial UTS genap. Kemudian dashboard remedial UTS genap juga sudah muncul. Kita menuju anggota. Kemudian kita mengklik tombol tambahkan anggota. Kita pilih tambahkan anggota ke grup kecil. Klik. Ya, kemudian kita pilih daftar siswanya siapa saja mengikuti remedial. Yang pertama adalah Abu Juhaifah, kemudian Asa Nusabri, kemudian Dafa Malika, kemudian Elsa, berikutnya adalah Ahmad Nur Jamil. Ya, jika sudah, kemudian ada informasi sini ada 5 orang yang terpilih, kemudian klik tambahkan. Ya, sudah masuk di sini, kemudian kita klik tombol postingan. Kemudian kita bisa menuliskan pesan di sini. Kemudian jika sudah, kita klik post. Ya, ini pesan yang kita sampaikan kepada para siswa yang masuk dalam kelompok remedial UTS genap. Kemudian untuk mengirimkan soalnya kita klik tombol plus, kemudian muat kuis yang ada, kemudian kita pilih paket soal remedial yang sudah kita siapkan, kemudian memuat kuis, kemudian tugaskan. Ini kita atur batas akhir pengerjaan dari tanggal dan jam. Hari ini adalah tanggal 22 April 2020. Batas akhirnya adalah tanggal 29 April jam 10 pagi. Kemudian dikirimnya nanti tanggal 29. Hari ini adalah tanggal 22 April. Terkirimnya tanggal 29 April 2020 jam 8 pagi. Ya, kemudian kalau sudah, kita klik tombol tugaskan. Kemudian akan muncul pesan berhasil dari Edmodo seperti ini. Kita klik tombol baiklah. Postingan terjadwal sudah muncul di sini. Kita klik. Ya, ini nanti soal akan dikirim pada tanggal 29 April 2020 jam 8 pagi. Batas akhirnya tanggal 29 April jam 10 pagi. Ini untuk kelas 10 DPIBA. Kemudian untuk kelas yang lain kita klik tombol kelas Anda. Kemudian kita pilih kelas 10 DPIBB. Kemudian kita lanjut ke sini, tanda plus, tombol plus di kelompok kecil. Kemudian kita buat lagi di sini remedial UTS genap. Kemudian klik tombol buat.
Ya, berikutnya adalah kita klik tombol anggota untuk memasukkan daftar siswa yang mengikuti remedial. Kita klik tambahkan anggota, kita pilih tambahkan anggota ke grup kecil, kita klik. Di sini kita tentukan siapa saja yang harus remedial. Muhammad Zaki, Muhammad Fauzan, Lukan Muzaki, Rahmawati, Tiara. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol tambahkan. Daftar siswa yang mengikuti remedial sudah ada di sini. Kemudian kita klik tombol postingan. Kita sampaikan di sini. Ya, kemudian kita kirim pesan kita kepada para siswa yang remedial. Sudah masuk di sini. Kemudian untuk paket soalnya kita klik tombol plus, muat kuis yang ada. Kemudian pilih soal remedialnya. Kemudian memuat kuis, klik. Kemudian sudah tampil seperti ini, kita klik tombol tugaskan. Ya, kita atur ini adalah batas akhir dari tanggal, jam. Kemudian kita tentukan batas akhirnya adalah tanggal 29. Hari ini adalah tanggal 22 April. Batas akhir adalah tanggal 29 April. Jam 10 pagi. Kemudian terjadwalkan, kita klik dijadwalkan untuk nanti. Hari ini tanggal 22 April, akan terkirim nanti tanggal 29 April jam 8 pagi AM. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol tugaskan. Kemudian akan ditampilkan oleh Edmodo berita berhasil dijadwalkan seperti ini. Sini ada informasi untuk batas dan juga kelas yang kita tuju. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol baiklah. Kemudian di laman ini sudah ada posting terjadwalkan, kita klik. Ya, seperti ini. Soal nanti akan terkirim pada tanggal 29 April 2020 jam 8 pagi. Batas akhirnya yaitu tanggal 29 April jam 10 pagi. Demikian Bapak Ibu untuk membuat kelompok kecil bagi para siswa yang akan mengikuti remedial dari kegiatan penilaian yang kita gunakan. Sebagai contoh dari saya adalah dari kegiatan UTS genap. Untuk kegiatan penilaian yang lain, silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Kita kembali ke tombol depan. Kemudian untuk keluar, kita klik akun kita, kemudian klik tombol keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.